Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kami akan sedikit menerangkan tentang nuzulul Quran atau turunnya Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 184 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya pada bulan Ramadan, yakni bulan di mana Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai bukti adanya Al-Qur'an daripada Allah yang memberi petunjuk dan sebagai pembeda. Keterangan mengenai turunnya Al-Quran banyak sekali dari para ulama. Dan keterangan yang masyhur bahwa Al-Quran pertama kali turun pada tanggal 17 bulan Ramadan tahun pertama tahun 40 tahun usia Nabi. Jadi Nabi pertama kali menerima wahyu Al-Quran ketika beliau berusia 40 tahun. Ketika beliau menjadi Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Keterangan tersebut disampaikan oleh Ibnu Ishaq radhiyallahu anhu bahwa yang paling unggul adalah pada tanggal 17 bulan Ramadan. Al-Quran sendiri berasal dari kata qoro'a yang berarti bacaan. Qoro'a yaqra'u Qur'un, Qur'anan yang berarti al-makru' yakni bacaan. Al-Quran disebut Al-Quran atau disebut bacaan karena diturunkan untuk dibaca oleh seluruh umat manusia. Al-aslunya adalah Qur'un atau Qur'anan, mendapatkan tambahan alif nun karena sering dibaca oleh manusia. Sementara Al-Quran dalam pengertian syar'i adalah al-kalamu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi al-matlubu bitawaturi, yakni kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk mukjizat dan sebagai pahala bagi orang yang membaca dan diriwayatkan secara mutawatir. Pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu di Gua Hira, sebuah gua atau kalau kita memandang di Indonesia mungkin lebih mirip dengan bukit yang di atasnya ada goa, atau barangkali kita lebih cocok menyebutnya sebagai ceruk karena kedalamannya tidak lebih dari 2 meter. Jadi di atas di situ Nabi melakukan uzlah atau tahannus, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta. Pada saat itulah datang nazala bihir ruhul amin, yakni malaikat Jibril turun sebagai ruh yang terpercaya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali yang diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dalam keterangan hadis Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa ketika malaikat Jibril datang, Rasulullah dipeluk erat-erat oleh malaikat Jibril seraya ia berkata, "Iqra ya Muhammad." Dan jawab Nabi, "Ma ana biqori'in." Bacalah
wahai Muhammad. Dan Nabi menjawab, aku tidak bisa membaca. Begitu sampai 3 kali, Iqra ya Muhammad. Sampai Nabi juga menjawab, ma ana biqori'in. Kemudian Jibril melanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu pertama kali Al-Qur'an diturunkan. Menurut At-Tabari radhiyallahu anhu, kanat Lailatul Furqani yaumal taqal jam'ani li 17 min syahri Ramadan. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 17 bulan Ramadan, yakni Lailatul Furqan, artinya malam ketika ada pembedaan besar, yakni turunnya syariat daripada agama Islam itu sendiri. Lalu apa makna dari surat Al-Alaq itu sendiri? Dalam keterangan kitabnya, Syekh Abdul Hamid Kendal menerangkan setidaknya ada 4 faidah daripada surat Al-Alaq diturunkan pertama kali. Yang pertama adalah agar manusia senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian hikmah yang kedua adalah agar segenap manusia mengingat asal usulnya, yakni min alaq, dari sesuatu yang kita anggap hina. Kemudian yang ketiga hikmahnya adalah agar manusia senantiasa gemar membaca. Yakni maka ayat tersebut, surat tersebut sering disebut dengan surat Iqra. Dimulai dengan Iqra yang berarti bacalah. Bahwa manusia diharapkan bisa membaca, baik dengan makna tekstual yakni membaca buku, atau makna kontekstual yang berarti membaca kondisi lingkungannya. Kemudian yang keempat adalah agar manusia senantiasa gemar belajar dan mengembangkan kebudayaan. Kita ketahui bahwasannya ketika Al-Quran turun pertama kali, masyarakat Arab jahiliyah tidak banyak yang memiliki kemampuan membaca dan menulis. Bahkan Nabi sendiri disebut sebagai ummi, yakni tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis ketika awal Al-Quran ini diturunkan. Maka dalam beberapa peristiwa dalam peperangan, ketika Rasulullah SAW mendapatkan tahanan, satu yang dilakukan oleh beliau untuk menebus tahanan tersebut adalah mereka mau mengajari umat Islam membaca dan menulis. Sungguh perhatian Rasulullah yang sangat luar biasa tentang tarbiyah atau tentang pendidikan. Itu yang dapat kita pelajari daripada surat Al-Alaq pertama kali turun. Kemudian mengenai nuzulul Quran atau malam turunnya Al-Quran. Sebagaimana kita tahu sebagai umat Islam bahwa Al-Quran juga disebut dengan Al-Furqan, yakni pembeda. Pembeda menjadi batas di mana saat kita masih jahiliyah, saat Rasulullah belum mendapatkan wahyu, dan sesaat setelah Rasulullah diangkat menjadi utusan Allah. Tentu seharusnya sebagai seorang muslim kita bangga, kita bahagia tentang Al-Quran yang turun. Dan seyogianya kita memperingati tentang nuzulul Quran. Bagaimana tidak? Kita punya anak, kita punya istri atau suami, kita senantiasa memperingati kelahiran atau peristiwa tersebut. Anak kita peristiwa ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, atau ulang tahun yang lain. Kita amat bahagia, bahkan membuat pesta baik kecil-kecilan atau besar-besaran. Tetapi ketika Al-Quran turun sebagai mukjizat rahmatan lil alamin, nyatanya kita tidak memperingati, bahkan justru menganggap itu sebagai
sesuatu yang terlarang. Sungguh ini cukup aneh menurut kami, merasa bahwa memperingati turunnya Al-Quran itu ada sesuatu yang dilarang. Kita harusnya bangga tentang bagaimana yang perlu kita lakukan untuk memperingati nuzul Quran. Banyak sekali, seperti memperbanyak sholawat, hadir di majelis ilmu, atau senantiasa membaca Al-Quran sebagaimana makna Al-Quran itu sendiri. Dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya An-Nawawi diterangkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak bacaan Al-Quran atau mendaras Al-Quran ketika bulan Ramadan. Bahkan juga diterangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyimakkan, menggurukan bacaan dan hafalannya kepada malaikat Jibril alaihi salam. Artinya apa? Artinya membaca Al-Quran di bulan Ramadan sangat-sangat dianjurkan. Para sahabat senantiasa fastabiqul khairat, menghatamkan Al-Quran ketika bulan Ramadan. Dalam keterangan yang sama dalam kitab At-Tibyan disebutkan bahwa madhab Syafi'i menyatakan, Imam Asy-Syafi'i menerangkan bahwasannya membaca Al-Quran itu ketika paling utama waktunya adalah ketika sholat. Ketika sholat kita disunahkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Sampai-sampai disebutkan bahwa berdiri membaca Al-Quran itu lebih baik daripada lama-lama bersujud. Itu dalam madhab Syafi'i. Jadi ketika kita berdiri membaca Al-Quran panjang sekali, itu lebih baik daripada kita bersujud lama. Sebagian keterangan madhab Syafi'iyah menyatakan semakin banyak sujud itu lebih baik, tapi memperlama berdiri itu jauh lebih baik. Maka di Indonesia kita temui berbagai aktivitas sholat tarawih, berusaha mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu 1 bulan dengan 1 juz setiap malam. Ketika tarawih itu menghatamkan 1 juz, ada yang juga 5 juz, saya pernah mengikuti 5 juz, ada yang 1 malam itu 6 juz, berarti dalam waktu 5-6 hari sudah khatam. Bahkan di beberapa tempat sangat-sangat militan 8 jam waktu tarawih. Setelah isya dimulai, sebelum sahur selesai. Juz 1 sampai juz 30. Semua tidak lain, tidak bukan. Karena mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bahwa Al-Quran secara sempurna diturunkan selama kurang lebih 22 tahun. Sejak Nabi berusia 40 tahun hingga beliau wafat di usia 63 tahun. Dan diturunkan secara munajjaman atau berangsur-angsur dari surah Al-Alaq, dan menurut ulama yang terakhir turun adalah surah Al-Maidah ayat 3, yakni al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, yakni pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku sempurnakan nikmatku dan aku ridho Islam menjadi agama bagi kalian. Surah Al-Maidah ayat 3 menjadi pamungkas daripada Al-Quranul Karim. Terakhir, semoga kita termasuk orang-orang yang memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Baik 1 bulan khatam, 2 minggu khatam, 1 minggu khatam, atau bahkan mungkin sebagian orang yang setiap hari khatam. Sahabat memperbanyak hal tersebut. Dalam catatan hadis disebutkan Abu Musa Al-Asy'ari setiap malam membaca Al-Quran sampai khatam, sampai seperti dengungan lebah yang berdesis ketika beliau membaca Al-Quran. Atau sahabat Umar yang menjadwal setiap malam untuk mengaji Al-Quran ya sekitar 1 juz.
Bagi orang-orang yang kemampuannya, waktunya terbatas, 1 juz cukup, sehingga 30 hari kita bisa menghatamkan Al-Quran. Semoga kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat syafaat dari Al-Quranul Karim. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.